أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة ابن إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menjalankan salat fajar yaitu salat subuh. Mudah-mudahan Allah membukakan rahmat keberkahan kita. Amin. Hari ini adalah hari yang pertama dari malam masuk malam Lailatul Qadar yang pertama ya. Pada Ramadan yang pertama, mungkin buat masjid ini yang pertama Ramadan ini. Benar. Untuk masjid ini ya. Untuk masjid Tahir ini dari malam Lailatul Qadar yang pertama. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu semua bisa betul-betul memahami kata-kata Lailatul Qadar yang mana kita dianjurkan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, mengikat hati kita dengan rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalimat wa ma adraka adalah tahukah kamu, ini sesuatu hal yang luar biasa dahsyatnya, tapi mayoritas manusia melupakannya. Jadi kalau kita kumpulkan redaksi-redaksi dalam Al-Quran, wa ma adraka adalah sesuatu yang luar biasa tapi manusia mayoritas meremehkannya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, tentang hari kiamat juga gitu. Yaumuddin juga yang tadi saya bacakan,
Surat Al-Infitar diulang-ulang, wa ma adraka ma, diulang-ulang. Kenapa? Karena banyak orang meremehkan Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, kebanyakan juga Lailatul Qadar banyak orang melupakannya. Padahal ini hal yang sangat mahalnya, luar biasa. Kebetulan saya diundang di sini, dikasih kamar di sana, lebih baik saya tidur di masjid daripada di kamar. Kenapa? Di sini adalah malam kemuliaan. Mulia karena apa? Mendekatkan diri kita pada Allah dengan membaca Al-Quranul Karim. Ini yang disebut dengan Ramadan. Dia muliakan karena syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Subhanallah. Apapun kesibukan, pasti setiap orang punya kesibukan. Tidak mungkin tidak ada yang sibuk. Semua kesibukan, dan sampai kesibukan itu mengingatkan kita hadis Rasulullah SAW an Mughaffal bin Yasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rabbukum tabaraka wa ta'ala. Dari Mughaffal bin Yasar mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berkata, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Hadis qudsinya apa? Ya benar Adam, hai manusia, tafarragh li ibadati. Hidup ini, kalau ini kehidupan kita dari lahir sampai kita wafat, ini memang harus untuk beribadah kepada Allah. Banyakan orang mengejar dunia, melupakan tujuan hidup. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini lupa tujuan hidup mayoritas. Sampai pun yang kecil, makan, minum, cari nafkah, menikah, apapun namanya. Tujuannya apa? Memang hanyalah untuk mengagungkan Allah. Kebanyakan orang malah tidak. Dunia hanyalah untuk dunia. Tafarragh. Jadikan waktu kita ini, dari lahir sampai kita wafat, itu hanya satu. Dan kita hafal pasti ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasti hafal. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Apa buahnya apabila kita betul-betul dunia kita jalani sampai hal-hal mencari nafkah lah, menikah lah, apapun kita kerjakan, tapi itu semua hanyalah untuk mengagungkan Allah. Kalau tidak, wah berbahaya sekali. Kenapa? Nah, buah daripada ketika kita mendekatkan diri pada Allah, maka Allah SWT amla qalbaka ghinan. Buah yang pertama adalah Allah akan mengisi hati kita penuh dengan kekayaan. Kekayaan itu di sini. Ini yang disebut dengan jiwa nafs, yaitu nafsul mutmainnah. Alhamdulillah, bersyukur dia. Bersyukur. Kalimat syukur dalam redaksi Al-Quran kontradiksi dengan kufur. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku ingat kalian. Bersyukurlah dan janganlah kufur. Syukur, kufur itu imma syakirun wa imma kafura. Dalam surat Al-Insan manusia ada dua. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, ini ayat ini juga hafal. La in syakartum lazid wa la in kafartum inna adzabi. La in syakartum, kalau kalian bersyukur kami akan tambah. Wa la in kafartum. Jadi selalu gandengan yang kontradiktif gitu kan. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan lembaran hidup Anda ini memang untuk mengagungkan Allah, maka aku akan isi hati kalian dengan kekayaan. Di sini bersyukur, alhamdulillah. Wa amlaka yadaika rizqan, dan aku jadikan rezeki di tanganmu. Jadi itu dunia itu bukan dalam hati tapi di dalam genggaman tangan. Dan di sini ada rasa syukur. Nah, ini jangan sampai kita nauzubillah terbalik. Ya benar adalah tubad anni. Hai abdun Adam, jangan kalian jauhi aku. Artinya apa? Lembaran hidup ini hanya untuk dunia aja. Lupa mendekatkan diri pada Allah, lupa mengagungkan Allah. Apa yang akan terjadi? Amla qalbaka faqran. Aku akan jadikan hati kamu penuh dengan kefakiran. Maka kadang-kala orang hartanya banyak, tapi dia tetap fakir. Kurang lagi. Dia udah punya mobil, mas, ganti yang mobil murah lagi. Udah mobil, tambah lagi. Terus, sudah punya rumah, kurang besar lagi. Cari rumah yang lebih hebat. Terus, dia tidak habis-habisnya. Berarti apa? Dia kefakiran ada di dalam hatinya. Hartanya lebih dari cukup. Bahkan ada orang yang biasa-biasa saja, alhamdulillah yang ada. Ini namanya pola hidup. Pola hidup yang menyebabkan dia jadi fakir. Kenapa? Karena kefakiran ada di sini. Cukup harta banyak tapi fakir kurang. Kenapa? Karena Allah menyiksa dirinya karena dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nah, yang mengerikan sekali, wa amla yadaika syughlan. Aku isi tangan kamu dengan penuh kesibukan. Saya tidak ingin kita wa tawassul bil haqqi wa tawassul. Kita saling mengingatkan
Bapak Ibu, ini subhanallah. Ini malam yang sangat berharga. Hari-hari yang tidak bisa dihitung dengan akal kita. Allah Subhanahu wa taala kita hafal redaksinya. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Anda tahu 1000 bulan lebih dari umur kita yang sekarang. Saya yakin di sini tidak ada yang umurnya 80 tahun. Anda tahu kalau kita hitung 1000 bulan saja itu 83 tahun. Khairun min alfi syahr, lebih daripada 83 tahun. Itu ibadah aja selama itu. Kalau di atas 83 tahun berarti taruhlah kita di atas khairun, lebih. Berarti kita dapat bonusnya itu ibadah seakan-akan lebih daripada 83. Taruhlah 100 supaya gampang hitungnya. Atau 90 atau 100. 100 tahun, seakan-akan 100 tahun ibadah aja itu. Gimana cara dapatnya? Iya, berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar sebanyak mungkin. Pada malam tertutup, iya, karena ini adalah final. Subhanallah. Dalam lembaran hidup kita harus kita sadari sejauh mana kita mencinta Allah, mengagungkan Allah. Hidup ini supaya kita tidak salah tujuan, Allah dulu yang kita sebut. Maka redaksi Al-Qur'annya objeknya dulu baru verb, baru kata kerja. Kalau biasanya begini, saya baca buku, objeknya di akhir biasanya. Saya makan nasi, objeknya di akhir nasi. Nah, kalau ini nggak balik, saya menyembah Allah, tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahnya dulu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Allahnya dulu. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka, Tuhan Engkau lah yang kamu besarkan. Hidup kita yang besarkan Allah. Kalau dalam tulisan bahasa Indonesia, apa dibalik apa, betul? Sugus, tulisan sugus dibalik sugus. Kasur rusak dibalik, ya kasur rusak, dibolak-balik. Redaksi Rabbaka fakabbir, dibalik tulisannya, dibalik di tulisannya tetap Rabbaka fakabbir, dibalik Rabbaka fakabbir, dibalik Rabbaka. Hanya Tuhan kamu yang kita besarkan. Jadi segala sesuatu kita, lembaran hidup kita dari awal sampai akhir hanya Allah yang kita besarkan. Bukan dunia. Dunia itu kita kejar hanya untuk mengagungkan Allah. Kenapa? Karena kita harus menafkahkan istri kita, anak kita, memang kewajiban. Kewajiban dari mana? Dari Allah. Hidup itu dari lembaran pertama sampai akhir, kontrak hidup kita dengan Allah. Kita punya kontrak, punya perjanjian dengan Allah. Dari mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah kontraknya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau memang kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah pada hari-hari kemuliaan, maka di sini ujian cinta kita kepada Allah. Sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita tidak makan, tidak minum pada siang hari. Malam hari kita berzikir, yang disebut dengan salat tarawih, karena salat adalah berzikir. Sejauh mana kita bisa memberikan waktu kita untuk berzikir. Sesibuk apapun, maka itu disebut dengan ibadah sunnah. Selalu saya ingatkan, ibadah sunnah adalah ibadah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Kalau wajib mengerjain semua. Sholat subuh wajib mengerjain semua. Coba berandai-andai tidak ada sholat subuh, tidak wajib, padahal nggak bangun. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Coba berandai-andai. Kalau tidak sholat tarawih gugur puasanya. Kira-kira pada tarawehan nggak? Pada tarawehan. Baca Quran berandai-andai. Barang siapa tidak mengkhatamkan Al-Quran, gugurlah satu Ramadan penuh. Pada khatamin Quran nggak? Pada khatamin Quran. Tapi ini kan sunnah. Sampai mengejar Lailatul Qadar pun sunnah. Sejauh mana kita mencinta Allah di atas segalanya. Maka itu dalam halawatul iman, yaitu manisnya iman. Orang itu akan merasakan manisnya iman. Yakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimman siwahuma. Dijadikan Allah dan Rasulnya itu sangat dicintai melebihi daripada selain keduanya. Termasuk diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, harta kita. Itu melebihi. Nah, kita tidak makan, tidak minum. Jangan melihat tidak makan, tidak minumnya dari hari pertama sampai akhir Ramadan. Tidak makan, tidak minum, lapar. Bukan. Menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku yang harus aku makan dan minum. Kita sholat tarawih yang harus kita sibuk dan seterusnya. Kita sholat tarawih. Pak Ustaz saya kerja, Pak Ustaz malam. Oke, malam sampai jam berapa? Jam 11. Oke, setelah jam 11 Anda sholatlah. Sholat tarawih. Ya Allah, aku lebih menunjukkan cinta kepada Engkau lebih daripada tubuhku. Kalau berarti sampai jam 11 pasti dia kan nggak kerja mungkin dari pagi. Nggak mungkin kerja dari pagi sampai malam kan. Berarti habis sholat subuh Anda bisa istirahat gitu kan. Jadi diatur, waktunya itu diatur. Kita sholat berzikir, nggak cukup hanya sholat isya.
Karena sholat tarawih itu betul-betul mengasah ke rasa cinta kita. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Babak finalnya, ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada rumahku, daripada kasurku, daripada kamarku. Aku mengikat hatiku. Maka ada orang-orang golongan yang sangat dicintai oleh Allah kalau hatinya terikat dengan masjid. Karena ini rumah Allah. Kita mau menunjukkan, tapi Ustaz enak di rumah. Gak usah dibahas, itu pasti enak di rumah. Enakan makan daripada lapar, enakan minum daripada haus, itu gak usah dibahas. Enakan kita ngobrol-ngobrol daripada terawihan. Ini ada fujur, ada takwa. Mana kekuatan kita? Kekuatan fujur kah atau kekuatan takwa? Ini selalu begini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada unsur fujur, ada unsur takwa. Disinilah kita bertaruh di Allah. Mau berat? Yes, berat. Tapi kalau cinta tidak ada yang berat. Orang sholat cepat-cepat. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Kalau cinta Allah, dia menikmati sholat itu. Kalau Anda cinta Allah, dikit-dikit mau baca Quran, dikit-dikit mau baca Quran, dikit-dikit mau baca Quran, dikit-dikit baca Quran. Dia maunya dekat dengan Al-Quran, itu namanya cinta. Kalau saya belum gimana? Minta. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Ya Allah, aku minta ya Allah kepada Engkau cintamu ya Allah, rasa cinta kepada Engkau. Allahumma inna as'aluka wa habba man yuhibbuk. Ya Allah, berikan rasa cinta aku kepada orang-orang yang mencintai Engkau. Jadi kita dekat dengan orang-orang yang soleh. Kita dekat dengan orang-orang yang taat beragama. Kita dekat, kita mencintai mereka, mereka mencintai kita. Karena sahabat-sahabat yang soleh ini yang menolong kita nanti mendapatkan syafaat. Syafaat itu bukan hanya dari Nabi. Orang soleh pun memberikan syafaat kepada kita. Subhanallah. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Kasih aku ya Allah perilaku apapun, perbuatan apapun, pekerjaan apapun yang menggapai cintamu. Di antaranya dari i'tikaf sampai subuh. Itu menggapai cinta Allah. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tadi malam saya sudah singgung. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'al fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inna a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan mengatakan para malaikat, hai malaikat-malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, manusia di muka bumi. Apa kata-kata malaikat? Buat apa nanti akan ada pertumpahan darah? Nanti mereka akan saling berperang, mereka saling bermusuhan, saling membenci. Lihat redaksinya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lihat kami sudah berzikir, bertasbih, bertakdis kepada Engkau. Seakan-akan cukup kita hebat nih, seakan-akan. Malaikat ditutup oleh Allah. Ini alumala ta'alum. Aku lebih tahu daripada kalian. Kalian tidak tahu. Berarti rahasia saat itu, betul nggak? Saat itu rahasia. Maka itu ketika Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu ruh, turun. Seluruh malaikat turun, termasuk ruh Jibril pun turun. Lihat itu hamba-hambaku. Mereka juga berzikir kepadamu. Berzikir kepada aku, bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah. Padahal mereka punya nafsu, sementara kalian tidak punya nafsu. Malam hari mereka ini harusnya tidur, ngantuk. Bertahan dibaca Quran yang harusnya ngantuk. Siang hari mereka lapar, haus. Kalau kalian taat, tidak ada nafsu, tidak ada unsur nafsu fujur. Inilah manusia lebih hebat daripada kalian, supaya Anda mengerti. Saat itu terbongkar kenapa malaikat-malaikat disuruh sujud kepada manusia. Inilah orang-orang yang terpilih. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat saya ini kultum ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan alhamdulillah kita sudah punya Masjid Tahir ini ya. Ini hari pertama, tadi malam pertama Lailatul Qadar di Masjid Tahir ini. Mudah-mudahan jangan sepi gitu kan. Subhanallah, jangan sepi. Bapak Ibu please, bawa anak istri tidur masjid kalau perlu. Nabi melakukan hal itu. Mereka ngapain sih komplain? Nanti lama-lama ngerti. Sehingga anak-anak kita, oh ya dulu ayah saya bawa saya ke masjid, baru ngerti. Mungkin ngerti sudah lama. Mungkin bisa jadi setelah dibaca buku, oh baru ngerti. Betapa ini adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta. Diseleksi kita. Anda jangan tanya, enakan di rumah, enggak usah bahas itu jelas. Itu namanya juga penyeleksian, diseleksi kita. Nah, ini untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Harus ada bayarannya. Kalau dapat, Masya Allah, 1000 bulan. Selama 1000 bulan itu kita, ini khairun bukan sama, khair lebih baik.
seakan-akan selama taruhlah 100 tahun itu, karena di atas 1000 bulan 100 tahun. Ibadahnya nggak berhenti, bayang. Kita ini umur berapa tahun sih sekarang? Itu pun nggak 24 jam ibadahnya. Inilah yang itu. Ini ibadah doang isinya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Nanti kan ditimbang amal ibadah kita. Bayangkan, selama hidup kita nanti ditimbang dengan satu Lailatul Qadar ya udah banyak banget kita. Taruhlah si fulan meninggal umur 75 tahun. Lailatul Qadar kalau dihitung 1000 bulan itu udah 83 tahun. Kalau lebih dari 1000 bulan ya taruhlah 100 tahun. Bayangin, ini udah. Ini kan, tapi wa ma adraka, ingat kalimat wa ma adraka, sesuatu yang dahsyat tapi banyak orang melupakannya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa mengetuk hati kita dan mengingatkan kita sebagai laki-laki juga sebagai pemimpin rumah tangga, mengingatkan anak istri kita, jangan Anda masuk sendirian ke surga, lamukanku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri Anda dan keluarga dari api neraka. Kita bawa sekeluarga ke dalam surga kita. Kita hidupkan Lailatul Qadar selama 10 malam akhir. Orang cinta kepada Allah tidak kenal genal dan ganjil. Semua ganjil banyak tak hajar terus. Yang penting menunjukkan, dan itu prosesnya adalah menaklukkan nafsu kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terpilih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Ya final. Sampai ketemu insyaallah. Iya, kamu. Siang ya. Sip. Oh, kalau nggak salah. Sekarang. Minjem. Iya di sini. Semalam Siang ini saya ke Seattle. Berapa hari lalu saya ke Vancouver. Hah? Dari Ontario ya, Pak? Ontario. Ontario. Ini dekat dari sana. Dari Ontario. Jadi dijemput ke Pak Yayat. Ah iya benar. Bargain, tukar menukar lagi. Betul. Ya kemarin mana? Oh, musim benar tadi ini benar nggak apa-apa. Apa? Ya boleh. Ini betul. Sedikit nggak apa-apa lah. Masa ini mudah-mudahan tahun depan udah dicakap kan? Iya. Kerangan sini Pak. Kantor sini Mampat. Apa? Mundur dikit kena kemana? Kenapa? Dan itu ujungnya. Oke, ini ujung tadi. Oh iya. Ayo, sip. Jelas. Saya ambil 3 kali ya. Jadi biar ini. Oke. Sekarang saya. Siap ambil. Oh, nanti. Allah salam. 1, 2, 3. Makasih. Semua. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Masa ini seniority. Ibu lupa ya, Ibu? Pak Ustadz. Jul. Bentar. Jul. Apaan? Ini. Kalau kita sholat dia bisa. Ketika kita sholat dia sholat waktu sholat ada kenceng sholat siapa aja. Ya ini nggak Ngaji kemana sih? tetangga. Oh Tapi gitu? kalau orang lewat dia ngomong.
Perhatiin. Iya, Masya Allah. Sama? Oh, oke. Dulu nganter-nganter besar kali buku. Iya. Sambil pijet apa? Ininya Benar. sakit lagi. Masih ingat saya Pak? Iya, asik. Alhamdulillah. HNP itu. Sip. Ya. Satu lagi. Empat. Jangan. Nah, Bapak yang ngaktifin? ya. Oh. Almanjo. Sip. Insya Allah. Ban putranya. Kenapa? Ke Vancouver ada teman-teman kita yang tinggal di sini juga dulu. Siapa? Net Purnawan, Hmm. lain-lain. Kalau Yusuf kan? Pak Roni, nanti saya ketemu Pak Roni di sana. Oh iya Pak Roni. Mertuanya ini, mertuanya ya. Iya. Putranya ya. Oh, itu pakai Yusuf kan? Yusuf, Texas. Udah. Iya. Hari pertama sebelum Ramadan saya udah di sana. Oh, masjid baru itu. Kamu Pak Oh, Sultan di sana itu. Pak Sultan. Istiqlal, ini mana-mana. Wow, kegiatannya nggak berhenti. Saya minta sebenarnya kan di jadwal bukber doang nih. Saya keluar jadwal boleh nggak? Dari pagi, siang, sore, malam bikin kegiatan. Yang mau aja, pada mau. Ibu-ibu yang nggak kerja gantian yang kerja kan kadang-kadang ada yang kerja, ada yang kan gitu kan. Iya. Oh, yang kerja enggak, sekurang langsung ke situ konseling kita bikin buka konsultasi. Baiklah, semoga bermanfaat. Konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.